Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. الذي اصطفاه من عباده أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang salat Jumat ya Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, di mana sampai siang hari ini Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan karunia dan rahmat untuk kita semua. Nikmat yang tak ada taranya, nikmat yang tak terhingga, nikmat yang tak mungkin kita bisa menghitung-hitungnya satu persatu. Karena saking banyaknya jumlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk mencoba menghitung-hitung nikmat yang telah kuberikan kepada kalian, kata Allah, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Tetapi tetap seorang muslim yang baik berusaha untuk melihat betapa besar karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Karenanya dia wajib untuk bersyukur dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmat dan karunia-Nya segala aktivitas-aktivitas, amal-amal saleh bisa lancar terlaksana. Termasuk kehadiran kita di sini yang tidak lain tidak bukan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan seruan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika telah diserukan terdengar panggilan azan pada hari Jumat, maka segeralah untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, tegakkan ibadah salat Jumat berjamaah, tinggalkan segala aktivitas kalian, termasuk aktivitas transaksi jual beli, meskipun itu menguntungkan. Sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita hadir di tempat ini. Tidak lain dan tidak bukan niat kita tulus ikhlas karena Allah, menegakkan ibadah karenanya, laksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita, amal-amal saleh kita, dari yang sunnah maupun yang wajib, diterima seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan setiap orang yang mengikuti beliau, termasuk semua kita yang hadir hari ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ilmu syar'i, ilmu agama, diperintahkan agar kita untuk menuntutnya, mempelajarinya. Jangan pernah meninggalkan untuk mempelajari ilmu syar'i. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan dengan ucapan dan kalimatnya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu satu kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-lakinya ataupun wanitanya, untuk menunjukkan betapa besar keutamaan orang yang menuntut ilmu syar'i, menuntut ilmu-ilmu agama. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat, meninggikan posisi orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu agama. Berbicara akidah, berbicara tafsir, berbicara hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbicara fikih, ibadah keseharian. Itu dimaksud dengan ilmu yang dimaksud pada ayat ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melakukan kezaliman kepada seluruh hamba-Nya. Jangankan yang beriman, yang tak beriman sekalipun, ketika ia memiliki ilmu, pengetahuan di dunia, Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya di dunia. Yang tak beriman pun diangkat oleh Allah. Kita tahu siapa yang mungkin menemukan listrik, menemukan telepon. Ada di sana Graham Bell, ada di sana yang mungkin James Watt dan seterusnya. Orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya diharumkan, disebut oleh manusia di seluruh dunia. Apatah lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum dengan Alkitab, Al-Qur'anul Karim, dan merendahkan kaum yang lain dengannya. Para jamaah, berbicara sumber ilmu pengetahuan dunia wabil khusus akhirat, maka tidak pernah lepas dari firman Allah, kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dipelajari dari timur ke barat. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala senantiasa ditelaah, diteliti, dipelajari, dihafalkan ayat-ayatnya. Dan kita lihat Rasul SAW mengatakan Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran Karim. Kenapa? Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Maka orang-orang yang mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Hadis ini tercuat ketika satu kali kejadian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendapatkan informasi hadis ini langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu saat ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin. Ketika itu beliau tugaskan satu orang yang bernama Nafi' bin Abdul Harith untuk menjabat seorang pemimpin bawahan beliau di kota Makkah. Satu hari ketemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Asafan. Maka Umar kemudian bertanya kepada Nafi', "Wahai Nafi', man istakhlafta?" Siapa yang engkau tugaskan menjadi pemimpin penggantimu di kota Makkah? Maka Nafi' ini menjawab, "Ya Khalifah, yang aku perintahkan menjadi pemimpin di kota Makkah sebagai penggantiku sementara adalah Ibnu Abzah, maula lana, seseorang yang pernah menjadi budak di kalangan kami." Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian bertanya, "Istakhlafta maula? Apakah engkau menjadikan seorang pemimpin di kalangan kita, orang yang pernah menjadi bekas budak sebelumnya?" Maka kemudian orang ini menjawab, Nafi' mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Wahai Khalifah, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil faraid." Ini orang bukan orang biasa. Orang yang faham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki pengetahuan tentang ilmu Allah, yang mengerti tentang hukum-hukum faraid di kalangan kami. Maka aku perintahkan ia menjadi seorang pemimpin di kalangan kami. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Betul sekali. Apa yang telah engkau lakukan selaras dan senada dengan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat satu kaum, satu masyarakat dengan Al-Qur'anul Karim dan merendahkan yang lainnya. Meskipun bekas budak di masa lalunya, tetapi diangkat menjadi seorang pemimpin karena memiliki ilmu agama. Ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkannya, ayat-ayat Al-Quran yang diketahuinya, ayat-ayat Al-Quran yang dia pelajari, menyebabkan ia diangkat di tengah-tengah masyarakat. Masyarul muslimin rahimani rahimakumullah. Ini salah satu di antara alasan kenapa kita diwajibkan untuk mempelajari ilmu agama, dan satu di antara sumber ilmu agama adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, kenapa kemudian kita diperintahkan untuk menuntut ilmu syar'i? Setiap kita mengidam-idamkan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk masuk ke surganya.
Dan Rasul SAW telah memberikan informasi kepada kita. Satu di antara jalan agar kelak di hari akhir dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Nabi kita Muhammad SAW kemudian mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa saja yang menempuh satu jalan, yang di jalan itu ia mempelajari ilmu syar'i, mempelajari ilmu agama, apapun namanya, akidah, fikih, hadis, apa saja, dia pelajari ilmu syar'i, dia tekun di dalamnya, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan mudahkan dengan perantara ia menuntut ilmu syar'i itu menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tak ingin dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selamat? Karena masuk surga Allah itu dengan 3 kondisi dan keadaan. Ada orang yang masuk surga tapi tak selamat. Ada orang yang masuk surga dengan diberikan keselamatan. Ada orang yang kemudian dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlakuan yang berbeda, istimewa, jangankan diazab, bahkan dihisab pun tidak. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga dihisab tanpa azab. Dan yang ketiga masuk surga dihisab dan diazab. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya dalam keadaan tak dihisab dan tak diazab. Tapi pun jika ternyata harus dihisab, paling tidak kita tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan kemudahan itu Rasul SAW memberikan informasi kepada kita dengan cara menuntut ilmu syar'i, tulus ikhlas karena Allah, mempelajari agamanya. Bahkan para ulama kita menjelaskan dalam satu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, satu-satunya warisan yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu Rasul tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Nabi kita mengatakan, innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, innama warathul ilma. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Setiap kita yang mungkin akan meninggalkan warisan, atau setiap kita yang mungkin akan mengambil warisan, maka Rasul sampaikan kepada kita, sesungguhnya para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi tidak pernah meninggalkan warisan berupa dinar, berupa dirham, berupa harta, tidak. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu pengetahuan agama. Maka siapa saja ia mengambil warisan yang berupa ilmu agama, dia telah mendapatkan warisan yang paling besar dan paling banyak. Nah karenanya, mari kita sama-sama mempelajari ilmu syar'i dimanapun kita berada. Karena sekarang sudah terbuka peluang dan gampang untuk mendapatkan ilmu syar'i, baik secara offline maupun secara online. Tetapi ingat, kita lihat siapa yang menyampaikan ilmu itu. Kita harus tahu dari mana kita mengambil dan dari siapa kita mengambil agama. Harus jelas. Jangan sampai kita mengambil agama ini dari orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam menyampaikan ilmu-ilmu agama, baik ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama dan kita mendapatkan kebaikan yang paling besar sebagaimana dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kebaikan yang paling besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan ia dalam urusan agama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, khatib berpesan dan berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kaum muslimin sekalian. Mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar sebenar-benarnya takwa. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takut kepadanya. Karena
satu-satunya bekal yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita seluruh manusia. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Berbekal dirilah kalian hai seluruh manusia kata Allah, dan sebaik-baik bekal itu adalah takut kalian kepadaku kata Allah. Karena ya hai orang-orang yang memiliki akal pikiran yang sehat dan jernih. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirillah wajtinabi nawahi. Dengan berusaha semaksimal mungkin dan sebisanya menjalankan semua apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya perintahkan, baik yang mungkin dinilai oleh para ulama hukumnya sunnah, apalagi yang wajib, dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, baik yang mungkin dinilai oleh para ulama dengan hukum makruh, lebih-lebih yang haram. Jika demikian adanya, insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita mohon dan kita minta kepada Allah berupa surga, Allah akan berikan. Wasari'un ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah, mendapatkan surga Allah yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, yang Allah siapkan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang tidak bertakwa tak berhak untuk mendapatkan surga Allah. Tapi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia yang paling berhak untuk mendapatkan surganya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir hari ini bisa menjadi pribadi-pribadi muslim, mukmin yang senantiasa takut dan bertakwa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم شتت شمل الكفار واليهود والصهيونية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.